What did you say? Whatever did this is bloody strong. Tore him apart like nothing. It looks like a bite wound. Maybe it's a croc or pack of dingoes. Film ini dimulai dengan menampilkan suasana sebuah hutan yang sunyi terkenal sebagai lokasi favorit untuk berkemah. Di tengah hutan itu, suasana damai berubah menjadi mencekam ketika kamera perlahan mendekati sebuah tenda yang tampak berantakan dan penuh bercak darah. Ketegangan meningkat saat penonton diajak masuk ke dalam tenda di mana tubuh-tubuh yang tak bernyawa ditemukan dalam kondisi mengenaskan seolah-olah diserang oleh makhluk buas. Dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke kota kecil bernama Axe, tempat seorang polisi muda bernama Maddie tinggal dan bertugas. Maddie memutuskan untuk menjadi polisi melanjutkan jejak ayahnya yang bernama Murray, yang dikenal sebagai sosok pahlawan legendaris di kota tersebut. Murray bukan hanya seorang pahlawan lokal sebagai polisi setempat, tetapi juga seorang veteran perang yang sangat dihormati. Jasanya dalam melindungi kota kecil itu baik sebagai tentara maupun penegak hukum, membuat namanya selalu dikenang oleh penduduk. Tragisnya, Murray meninggal ketika menyelamatkan Maddie dari sebuah insiden tenggelam yang mengancam nyawanya. Pengorbanan heroiknya meninggalkan kesan mendalam di hati warga kota. Hingga kini nama Murray sering disebut seolah-olah ia masih hidup di hati semua orang. Setelah kepergian Murray, Maddie yang masih muda merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan warisan ayahnya. Ia pun ditunjuk menggantikan Murray sebagai polisi di kota kecil itu, meskipun beban yang ditanggungnya terasa sangat berat. But I've learned and the local cop. Saat Maddie sedang berpatroli di pusat kota, seorang pria bernama Smithy tiba-tiba menghampirinya dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Smithy yang sering berburu di hutan sekitar kota menceritakan pengalaman mengerikannya. Saat berburu bersama anjing peliharaannya, ia mengaku bertemu dengan seekor kanguru yang sangat besar dan agresif. Tidak seperti kanguru pada umumnya, kanguru itu langsung menyerang anjingnya dengan brutal. Smithy mencoba melindungi anjingnya dengan menembak kanguru itu menggunakan senjata berburu, tetapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak melukai kanguru itu. Ia bahkan bersumpah makhluk itu memiliki kekuatan yang tidak wajar. Dengan nada serius, Smithy memperingatkan Maddie hewan tersebut mungkin lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jika dibiarkan, ia khawatir makhluk itu akan menyerang penduduk dan menyebabkan kekacauan di kota. Namun cerita Smithy terdengar begitu tidak masuk akal sehingga Maddie merasa sulit untuk percaya pada semua perkataannya. Bukannya langsung bertindak, Maddie memilih untuk masuk ke dalam sebuah bar milik bibinya yang bernama Donna, karena di sana terdengar suara keributan yang terjadi. Would you want to root him? Face pinhead. Little man. Sorry about this, Maddie. Di dalam bar ternyata terdapat dua orang bernama Rick dan Parker yang bekerja di pertambangan sedang beradu mulut. Mereka tampak berada di bawah pengaruh alkohol sehingga mereka tidak sadar telah membuat keributan. Bos mereka yang bernama Dave sudah mencoba untuk melerai mereka, tetapi mereka tidak mau menuruti perintah. Beruntung Maddie ada di sana untuk melerai pertengkaran mereka. Sebagai hukuman untuk mereka berdua, Rick dan Parker diminta untuk pulang jalan kaki dan tidak diizinkan menggunakan kendaraan. Mengingat mereka dalam keadaan mabuk akan berbahaya apabila mereka nekat mengendarai mobil. Rick dan Parker terpaksa berjalan kaki hingga malam pun tiba. Alright, get up. Far out. Alright, you can sleep it off in your car or you can walk, but you're not. Pada saat Parker hendak buang air kecil, mereka sempat mendengar adanya suara dari balik semak-semak. Tiba-tiba saja mereka berdua diserang oleh kanguru ganas yang membuat mereka tewas seketika. You hear that? My piss. Keesokan harinya, tubuh Rick dan Parker ditemukan oleh Dave dan Donna di jalur yang mereka lalui semalam. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka segera melapor kejadian tersebut pada Maddie. Maddie dipanggil ke lokasi memintanya untuk melakukan investigasi terkait kematian Rick dan Parker. Saat melihat kondisi tubuh Rick dan Parker yang tercabik-cabik, asumsi awal yang muncul dalam benak mereka adalah mungkin saja Rick dan Parker diserang oleh hewan buas. Di tengah penyelidikan, Smithy datang dan memperingatkan Maddie, menyatakan bahwa inilah yang ia khawatirkan. Smithy meyakinkan Maddie bahwa pelaku serangan itu adalah kanguru ganas yang sebelumnya ia temui.
Smithy bahkan mendesak Maddie untuk bertindak cepat sebelum makhluk itu menyerang orang lain. Namun Maddie tetap pada pendiriannya dan tidak percaya ini semua adalah ulah dari seekor kanguru. Baginya cerita seekor kanguru sebagai pelaku pembunuhan terdengar tidak masuk akal, meskipun luka-luka di tubuh Rick dan Parker masih menimbulkan banyak pertanyaan. Look at these tracks. Look how big they are. I was looking for Ralphie. It's a zombie. Mayat Rick dan Parker kemudian dibawa ke tempat penitipan mayat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, Tom, seorang pria yang biasa menangani jasad, memberikan pendapatnya setelah memeriksa luka-luka di tubuh mereka. Ia menyimpulkan pola luka tersebut pasti disebabkan oleh serangan hewan buas, bukan dilakukan oleh manusia. Namun Maddie tetap bersikeras pada teorinya bahwa ini adalah perbuatan manusia. Baginya luka-luka itu bisa saja disebabkan oleh alat tertentu yang dirancang untuk meniru serangan hewan. Sementara ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan, tiba-tiba ia menerima telepon dari salah satu rekannya yang memberikan informasi mengejutkan. Ada seorang pekerja tambang bernama Ruben yang baru-baru ini bekerja di pertambangan milik Dave. Rekan Maddie memberitahu bahwa Ruben memiliki catatan kriminal yang serius, termasuk riwayat kekerasan dan pembunuhan berencana. Mendengar informasi tersebut, Maddie langsung menelpon Dave untuk meminta agar Ruben dipanggil ke kantor pertambangan. Ia ingin memastikan apakah Ruben terlibat dalam pembunuhan Rick dan Parker mengingat keberadaannya yang mencurigakan di area tambang dan masa lalunya yang kelam. Dengan asumsi Ruben adalah tersangka utama di balik kematian Rick dan Parker, Maddie bergegas menuju lokasi tambang. Dave, can you get one of your new workers to take him in? All right, Mads. Dave segera membawa Ruben ke hadapan Maddie. Saat Ruben muncul, Maddie dengan sigap mulai menginterogasinya. Ia menanyakan keberadaan Ruben pada malam kejadian dan meminta penjelasan atas riwayat kriminalnya yang melibatkan kekerasan dan pembunuhan berencana. Ruben awalnya tampak tenang, tetapi saat Maddie terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan, membuat Ruben akhirnya merasa pasrah dan tak lagi bisa mengelak, seolah menyerah pada keadaan. Untuk mencegah kemungkinan adanya bahaya lebih lanjut, Maddie terpaksa harus menahan Ruben di penjara dan menjadikannya tersangka utama atas pembunuhan Rick dan Parker. Setelah menangkap Ruben, Maddie pergi ke bar milik bibinya untuk beristirahat sejenak dan memberikan informasi kepada warga. Di sana ia mengumumkan kepada para pengunjung pelaku pembunuhan Rick dan Parker telah berhasil ditangkap. Maddie meyakinkan mereka situasi sudah terkendali sehingga warga tidak perlu lagi khawatir. Salah satu pengunjung bar bernama Troy, seorang atlet lari muda yang datang bersama ibunya, menghampiri Maddie. Dengan raut wajah penuh rasa lega, Troy bertanya apakah ia sudah diperbolehkan kembali melanjutkan latihan larinya yang biasa ia lakukan dari sore hingga malam. Maddie menjelaskan dengan ditangkapnya Ruben, kota ini menjadi lebih aman dan tidak ada alasan bagi Troy untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Mendengar perkataan Maddie, Troy kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa dengan berlari sampai malam. Di tengah perjalanan, Troy sempat mendengar adanya suara dari arah semak-semak. Lalu tiba-tiba saja Troy diserang oleh kanguru tersebut. Orang tua Troy yang khawatir dengan keadaan Troy yang tak kunjung pulang merasa sangat khawatir. Tidak seperti biasanya, Troy pulang sampai larut malam, dan oleh sebab itu mereka memutuskan untuk pergi mencari Troy, menyusuri jalur yang biasa ia lewati untuk berlatih. Tidak menemukan tanda-tanda keberadaan anak mereka, orang tua Troy akhirnya melapor kepada Maddie. Mereka memberitahu Maddie Troy hilang saat latihan lari dan memohon agar Maddie membantu mereka dalam mencari Troy. Mendengar kabar tersebut, Maddie langsung bergegas ke lokasi yang disebutkan. Sesampainya Maddie di sana, semuanya sudah terlambat karena orang tua Troy menemukan Troy sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Orang tua Troy diliputi kesedihan dan amarah, tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan Maddie. Mereka merasa Maddie terlalu cepat menyimpulkan bahwa kota sudah aman dari bahaya setelah menangkap Ruben. Namun pada kenyataannya, kota tidak aman seperti yang dikatakan oleh Maddie. Mereka menuntut jawaban darinya, sementara Maddie sendiri hanya bisa terdiam dan merasa sangat bersalah. I can't look at him like this again. Setelah kejadian itu, Maddie pergi ke rumah bibinya mencoba mencari solusi atau petunjuk yang bisa membantunya.
Di sana Donna berusaha menenangkan Maddie, meyakinkannya bahwa tragedi ini bukan sepenuhnya kesalahan Maddie. Maddie menyesal karena tidak mendengar perkataan Smithy yang menjelaskan kanguru lah yang menjadi penyebab kematian-kematian itu terjadi. Peringatan tentang kanguru ganas yang bisa membunuh yang terdengar seperti cerita yang tak masuk akal, kini terasa begitu nyata setelah tragedi yang menimpa Troy, Rick, dan Parker. Maddie mengingat di sekitar tempat kematian mereka terdapat jejak kaki kanguru, tetapi ia masih bingung mengapa hewan itu bisa bertindak sekejam itu. Lalu Donna memberikan solusi terbaik di mana Maddie diminta membuat kelompok berburu bersama dengan Dave dan para pekerja tambang lainnya. Menurut Donna, kata-kata Smithy perihal kanguru ganas yang bisa membunuh adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Mungkin saja semua kematian itu terjadi akibat hewan buas. Alasan Donna bisa tahu Smithy adalah sosok yang tidak dapat dipercaya karena Donna pernah menikah dengan Smithy dan pernikahan mereka berakhir dengan kehancuran sehingga membuat mereka pun bercerai. Donna percaya trauma perang telah meninggalkan luka mendalam pada Smithy, membuatnya terkadang berhalusinasi atau tidak berpikir logis. Smithy dan ayah Maddie yaitu Murray adalah sahabat baik yang sama-sama merupakan veteran perang. Donna menjelaskan meskipun Smithy mungkin terlihat tidak stabil, ada kemungkinan bahwa ia mengatakan sesuatu yang benar. Mendengar perkataan bibinya, Maddie bergegas pergi ke rumah Smithy. Maksud kedatangan Maddie ke sana hanya untuk mengajak Smithy bergabung ke dalam sebuah kelompok berburu yang akan dibentuk untuk menghentikan kanguru itu sebelum jatuh lebih banyak korban. This space that you saw, can you track it? It'll change you when you see it. Maddie juga menginformasikan bahwa selain dirinya dan Smithy, Donna, Dave, serta beberapa pekerja tambang akan ikut bergabung dengan kelompok ini demi bisa menghentikan kanguru ganas tersebut. Keesokan paginya, kelompok itu berkumpul di lokasi pertemuan yang telah disepakati. Mereka memutuskan untuk membagi tim menjadi 2 kelompok agar pencarian lebih efektif. Kelompok pertama terdiri dari Maddie, Smithy, dan Donna yang akan berkeliling di area perkemahan favorit yang sering dikunjungi wisatawan. Sementara itu, kelompok kedua dipimpin oleh Dave bersama Mecca, John, dan Jimmy yang akan menelusuri hutan dekat dengan tambang tua. Sebelum berangkat, kedua kelompok dengan serius mempersiapkan perlengkapan mereka. Senjata, amunisi, dan radio komunikasi menjadi prioritas utama. Maddie memastikan setiap orang memiliki perlengkapan yang memadai, menyadari apa yang mereka hadapi bukanlah ancaman biasa. Ketika semuanya siap, kedua kelompok berangkat menuju area yang telah ditentukan. Dave? Mission above. Copy that. Maddie, Smithy, dan Donna menempuh perjalanan hingga akhirnya tiba di area perkemahan yang terkenal. Mereka bertiga turun dari mobil dengan hati-hati dan langsung mengambil perlengkapan seperti senjata, amunisi, dan peralatan bertahan hidup lainnya. Mereka segera bergerak dan menemukan satu tenda yang penuh dengan bercak darah. Penasaran dengan isi di dalamnya, Maddie mencoba mengeceknya dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Hanya bercak darah yang tersebar di mana-mana. Sementara itu, kelompok D baru saja tiba di hutan dekat dengan pertambangan tua. Mereka segera turun dari mobil untuk mengambil senjata dan amunisi. Tak jauh dari tempat mereka parkir, mereka menemukan bangkai sapi dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya robek seperti habis diterkam oleh makhluk buas. Pemandangan itu membuat mereka sadar bahwa bahaya mengintai di sekitar mereka. Tak ada waktu lagi untuk berdiam diri. Mereka berpencar menjadi 3 kelompok di mana Dave dan Mecca memilih berjalan sendiri-sendiri, sementara John akan bersama dengan Jimmy. Jika salah satu dari mereka mendengar atau melihat sesuatu, cukup berteriak dengan kencang dan yang lainnya akan datang membantu. Baru saja melangkah masuk ke dalam hutan, Mecca tiba-tiba diserang oleh kanguru tersebut. Mendengar teriakan Mecca, John dan Jimmy datang siap membantu Mecca dengan menembak kanguru itu tanpa henti. Tetapi tembakan mereka tampaknya hanya membuat makhluk itu semakin ganas. Akibatnya, John yang menjadi korban selanjutnya dari keganasan kanguru tersebut. Melihat John tewas di depan matanya, Jimmy berusaha berlari menjauhi kanguru itu. Namun dalam hitungan detik, kanguru itu berhasil menangkapnya dan membunuhnya di tempat. Kini tersisa Dave, satu-satunya orang yang tersisa.
Mengetahui senjata tak lagi mempan untuk membunuh kanguru itu, Dave memilih untuk pergi dengan menggunakan mobil untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi kanguru itu tidak membiarkan Dave pergi begitu saja. Dengan cepat kanguru itu berhasil membuat mobil yang dikendarai Dave menjadi oleng, dan akibatnya Dave mengalami kecelakaan parah. Kecelakaan yang menimpa Dave didengar oleh Maddie yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi Dave saat ini. Dengan menggunakan mobil, Maddie, Smithy, dan Donna bergegas mencari keberadaan kelompok Dave. Kelompok Maddie berhasil menemukan keberadaan Dave yang dalam keadaan sekarat setelah mengalami kecelakaan. Dave yang sudah kehabisan banyak darah hanya bisa berkata bahwa yang lainnya telah tewas di tangan kanguru itu sebelum akhirnya Dave meninggal di bawah pelukan Maddie. Dave, he's not gone. You have to do something, you have to do something. Maddie berjalan perlahan kembali ke dalam mobil dengan perasaan hancur. Sebagai seorang polisi, ia seharusnya menjadi pelindung bagi warga kota, tetapi kini ia merasa telah gagal. Saat tengah merenung, Maddie mulai mengingat kembali masa lalunya di mana Maddie hampir tenggelam di danau. Ketika itu ayahnya yaitu Murray datang dengan penuh keberanian untuk menyelamatkan Maddie, menariknya keluar dari bahaya yang nyaris merenggut nyawa Maddie. Namun di balik tindakan heroiknya itu, nasib tidak berpihak pada Murray, di mana Murray yang berhasil menyelamatkan Maddie justru tenggelam dan meninggal seketika. Melihat Maddie bersedih, Smithy dan Donna menyusul Maddie ke dalam mobil. Maddie mengungkapkan pada mereka berdua terkait kesedihannya melihat orang-orang kota mati satu persatu, termasuk ayahnya yang meninggal karena berusaha melindunginya. Ia merasa gagal dalam melindungi orang-orang yang seharusnya ia jaga, termasuk ayahnya sendiri. Maddie mengakui bahwa ia merasa jauh dari sosok ayahnya yang dihormati dan dianggap sebagai pahlawan oleh seluruh kota. Maddie tidak yakin bisa menjadi seperti ayahnya yang dianggap sebagai seorang pahlawan di kota tersebut. Ayahnya selalu mampu melindungi orang lain, memberikan rasa aman, dan menjadi teladan bagi warga kota. Sementara dirinya justru menyaksikan warga kota mati satu persatu tanpa bisa menghentikan teror yang terus berlangsung. Lalu Smithy meminta Donna untuk mengungkap kebenarannya selama ini mereka sembunyikan dari Maddie dan seluruh warga kota. Terungkaplah kenyataannya menghancurkan citra ayah Maddie yang selama ini dianggap sebagai seorang pahlawan. Donna dengan raut wajah yang penuh penyesalan akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Murray yang pulang dari perang bukanlah pahlawan seperti yang orang-orang anggap selama ini. Setelah kembali dari perang, Murray berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia berubah menjadi sosok pria yang terjerumus dalam kebiasaan buruk, terutama kecanduan alkohol yang kian merusak hidupnya. Kematian Murray yang selama ini dipercayai sebagai bentuk pengorbanan heroik untuk menyelamatkan Maddie, ternyata bukanlah kenyataannya sesungguhnya. Murray bukanlah pahlawan yang berkorban demi keselamatan anaknya. Ia tewas bukan dalam aksi penyelamatan, melainkan akibat terpeleset saat mabuk berat. Kepala Murray terbentur batu besar hingga menyebabkan pendarahan hebat. Maddie yang selama ini selalu diberitahu bahwa ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh ayahnya, ternyata bisa berenang sejak awal. Bibinya yaitu Donna sengaja berbohong kepada Maddie dan seluruh warga kota. Selama ini Donna menciptakan cerita tentang bagaimana Murray mengorbankan nyawanya demi Maddie untuk menjaga citra bahwa ayahnya adalah pahlawan sejati. Donna juga telah menyebarkan kebohongan kepada warga kota, mengatakan Murray telah banyak berjasa dan selalu menjadi pelindung bagi mereka. Foto Murray dipajang di bar sebagai penghormatan agar masyarakat terus mengenangnya sebagai seorang pahlawan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Murray tidak seistimewa itu dan kebanyakan kebaikannya adalah cerita yang dibangun oleh Donna. Tanpa adanya Donna, tidak ada cerita pahlawan yang bisa dikenang di kota tersebut. Donna telah memanipulasi kenangan masa lalu dan merubah pandangan banyak orang termasuk Maddie tentang siapa ayahnya sebenarnya. Maddie yang selama ini hidup dengan keyakinan ayahnya adalah sosok pahlawan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa itu semua hanyalah cerita buatan. Donna pun meminta maaf telah menyembunyikan semua itu dari Maddie. Di saat tengah mengungkapkan kebenaran tentang Murray, mereka tiba-tiba diserang oleh kanguru. The whole town wanted to believe here. It's easier to believe a lie. Bukannya merasa takut, Maddie mengambil tindakan nekat dengan cara menabrakkan mobil itu ke arah kanguru. Tetapi sayangnya rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Kanguru itu dapat dengan mudah menghindari tabrakannya, justru malah membuat mobil mereka menabrak pohon.
Tabrakan yang terjadi membuat mobil tidak bisa digunakan lagi. Mereka dengan terpaksa berjalan kaki menuju rumah Smithy yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka berada, karena di sana terdapat mobil yang bisa mereka gunakan. Oh, is that piece of crap car gonna work? Sesampai di rumah Smithy, media akan mengecek kondisi mobil sementara Smithy dan Donna diminta untuk menunggu di dalam rumah sambil mencoba meminta bala bantuan melalui radio komunikasi. That works. Yeah, alright, because I think we'd be headed to town. Hotel, come in please. Selagi memeriksa keadaan mobil, Maddie secara tidak sengaja bertemu dengan anjing peliharaan Smithy yang sempat hilang sebelumnya. Ternyata anjing itu dalam keadaan baik-baik saja tanpa menerima luka sedikit pun. Setelah mobil dipastikan dalam kondisi baik-baik saja, Maddie segera mengajak Smithy dan Donna untuk bergegas pergi ke kota dan memperingatkan para warga akan bahaya yang terjadi saat ini. Sesampai di kota, mereka bertiga langsung pergi ke bar tempat di mana orang-orang kota sering berkumpul. Maddie, Smithy, dan Donna meminta mereka semua untuk bersembunyi di ruang bawah tanah karena akan ada bahaya yang akan mengancam keselamatan mereka. Rick, Parker, Troy, Dave, dan beberapa pekerja tambang lainnya telah menjadi korban dari serangan kanguru ganas. Namun tampaknya kanguru ganas itu telah sampai di kota lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Mereka pun saling bekerja sama untuk menutup semua akses masuk mulai dari pintu dan jendela agar kanguru itu tidak bisa masuk dengan mudah. Oh, I need to lock every door and window. We need to barricade that front door. Setelah memastikan orang-orang aman berada di ruang bawah tanah, Maddie, Smithy, dan Donna yang akan menjadi garda terdepan demi melindungi orang-orang kota. Sayangnya kerjasama mereka dalam menutup pintu serta jendela percuma dilakukan karena kanguru itu dapat dengan mudahnya menghancurkan pintu utama. Tak ada waktu untuk berdiam diri, Maddie yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang cermat mulai memikirkan cara untuk melawan makhluk tersebut. Setiap makhluk pasti memiliki kelemahan. Maddie berpikir jika mereka bisa menghancurkan otak dari kanguru tersebut, mungkin itu akan menjadi cara untuk mengakhiri teror yang telah menghancurkan kota mereka. Ia tahu ini beresiko besar, tetapi melihat ancamannya semakin mendekat, tidak ada pilihan lain. Tanpa membuang waktu, ia merancang rencana untuk mendekati kanguru itu, berharap untuk menemukan cara terbaik untuk menyerangnya di titik yang paling vital. Dengan kerjasama yang mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil membunuh kanguru itu dengan menghancurkan otaknya. Kanguru ganas yang selama ini mengancam kota mereka akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka bertiga merasa lega setelah berhasil mengalahkan kanguru tersebut. Media selama ini meragukan kemampuannya sebagai pemimpin, kini merasa seperti sosok yang dihormati. Ia telah melawan ketakutannya dan berhasil melindungi orang-orang yang ia cintai. Dengan keberaniannya, ia telah mengubah nasib kota itu dan menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pahlawan kota. Scene akhir memperlihatkan Tom yang kebingungan setelah mayat Rick dan Parker tiba-tiba menghilang. Ternyata Rick dan Parker telah berubah menjadi zombie yang langsung menyerang Tom. Sudah bisa dipastikan bahwa orang-orang yang sebelumnya tewas di tangan kanguru ganas itu semuanya akan berubah menjadi zombie dan kembali akan mengancam keselamatan orang-orang di kota. Dan cerita pun selesai. Bagi kalian yang mau dengan filmnya dengan kualitas 4K bisa join Discord di bawah ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.